Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Perawati Siregar. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu contoh tantangan pendidikan. Topik yang saya ambil adalah tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kita tahu perkembangan virus corona membuat hari-hari setiap orang menjadi gelisah. Virus ini semakin merajalela dan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun akan berakhir. Dampak dari pandemi ini dirasakan oleh setiap orang dengan berbagai profesi. Salah satunya adalah proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mungkin tahun 2020 ini bisa kita katakan menjadi tahun yang tidak terlupakan bagi dunia pendidikan nasional. Jika kondisi ini semakin meningkat dan semakin meningkat, dapat dipastikan bahwa dampak terhadap sektor pendidikan pun akan semakin meningkat, di mana efek ini paling dikhawatirkan terkhusus oleh seluruh pelajar Indonesia, di mana mereka merasakan keterlambatan proses pendidikan yang dialaminya dan mengakibatkan terhambatnya perkembangan kematangan mereka di masa yang akan datang. Bagi para pelajar di Indonesia, kondisi sekarang ini sangatlah mengganggu pencapaian dalam meraih tujuan belajar mereka masing-masing, baik dari segi akademis maupun psikologis. Dari dampak psikologis ini, memungkinkan para pelajar mengalami trauma dan membuat pelajar menjadi kehilangan motivasi dalam belajar karena harus menunda proses pembelajaran yang ada. Maka dari keterhambatan proses pendidikan ini disiapkan solusi agar tidak terlalu memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kematangan hasil serta pencapaian dari proses pendidikan yang telah dilakukan. Salah satu solusi yang dilakukan adalah melakukan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Namun fakta yang kita temukan dan dari perubahan cara mengajar dari tatap muka menjadi daring tersebut, banyak yang menjadikan para pendidik menjadi gagap dalam mengajar. Ada banyak persoalan dari situasi yang baru pertama kali kita alami saat ini, terutama dalam program belajar mengajar. Yang pertama itu, program belajar dari rumah tentu tidak memiliki efektivitas yang sama dibandingkan dengan interaksi langsung di sekolah dengan para guru dan juga teman-teman yang lain. Yang kedua itu kemampuan memahami dan menyerap materi yang diajarkan jauh berkurang, mengingat siswa hanya belajar di depan layar HP atau komputer. Karena proses pemahaman sebuah masalah dapat dilakukan atau diperoleh secara maksimal jika menggunakan 5 panca indera yang kita miliki. Belum lagi permasalahan akses yang tidak merata di seluruh Indonesia. Mungkin di kota besar akses internet sudah cukup melancar, tetapi bagaimana dengan mereka yang tinggal di pedesaan yang tidak memiliki akses internet yang lancar? Mungkin mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar secara daring. Mungkin hasilnya tidaklah efektif. Belum lagi soal biaya paket data yang harus kita keluarkan. Apalagi dalam situasi ekonomi sulit seperti ini, tambahan biaya menjadi beban berat bagi banyak orang. Padahal dalam situasi ini sangat dituntut agar kita dapat mengikuti setiap proses yang dijalankan. Sebagai contoh, pengajar harus mampu menyiapkan modul dan model untuk kelancaran pembelajaran jarak jauh tersebut. Begitu juga dengan para pelajar harus mampu mengikuti setiap bentuk ataupun model pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini sudah sepatutnya seluruh elemen saling mendukung dalam memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini. Kita harus siap baik secara fisik maupun psikis. Kita harus tetap menguatkan satu sama lain agar sektor pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan yang terpenting tetap mengandalkan dan berharap kepada Sang Pencipta agar diberi kemampuan untuk menghadapi situasi